Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Setiap detik, setiap saat, setiap waktu kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik, setiap saat, setiap waktu kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita setiap saat melihat Allah. Bagaimana kita melihat Allah? Dengan hati nurani, mata hati. Kalau mata lahiriah kita tidak mampu melihat Allah, tapi mata hati kita mampu melihat Allah setiap detik. Bagaimana mata hati kita itu melihat Allah? Ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada satu apapun yang Engkau ciptakan ini ya Allah yang sia-sia. Nah, dengan demikian namanya kita telah bertemu dengan Allah. Tapi kita bertemu dengan ciptaan Allah, bukan bertemu dengan zatnya. Zat Allah tidak boleh kita memaksakan diri. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan sekali-kali kita ingin merasa bertemu, melihat zat Allah. Tapi tafakkaru fi khalqillah. Pikirkanlah terhadap benda-benda, makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Itu namanya kita bertemu dengan Allah. Berbeda dengan orang Nasrani bertemu dengan Tuhannya dalam bentuk benda tertentu. Berbeda dengan orang-orang pagan, orang-orang Yunani, orang-orang Romawi yang ribuan patung dibuat, termasuk patung Sinterklas dengan berbagai macam. Kenapa? Karena dia ingin melihat Tuhan dengan mata lahirnya. Dia lupa memelihara mata batinnya. Mata batin kita mampu melihat apapun dan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, mampu melihat malaikat, jin dan apapun makhluk-makhluk halus, semuanya mampu dilihat oleh mata batin. Allahu Akbar. Nah, pada penciptaan langit dan bumi, lapisan langit, lapisan bumi, ternyata rupanya langit itu berlapis-lapis juga. Udara itu berlapis juga. Pertama, kalau kita melakukan Isra Mi'raj, seperti Mi'rajnya Rasulullah, memandang kita ke atas 500 meter sampai 2 kilometer ke atas, kita melihat awan. Awan yang menurunkan hujan lebih dekat kepada bumi. Memandang kita ke atas lagi, kita akan melihat rembulan yang 4.500 kilometer dari bumi. Dari rembulan kita melihat lagi ke atas, kita akan melihat Mars, planet luar bumi. Kemudian melihat lagi dari Mars, kita melihat Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Setelah lewat Pluto, kita akan lihat lagi, namanya galaksi. Galaksi kumpulan dari ratusan miliar bintang. Berada kita pada galaksi kita, namanya galaksi Bima Sakti. Nah, akhirnya kita lihat pula di samping bumi, di samping Bima Sakti, ada lagi galaksi yang lebih besar lagi, namanya galaksi Andromeda. Nah, mampu kita pergi ke galaksi Andromeda, dilihat lagi ke ruang angkasa, ada namanya galaksi Magellan, ada lagi galaksi Virgo, dan akan kita lihat berjuta-juta bermiliaran galaksi. Dan miliaran galaksi tadi berkumpul dalam suatu lingkaran, saling memutar sesamanya. Kalau masih kita mampu melihat galaksi-galaksi yang ribuan itu lagi, kita lihat di sana ada kumpulan galaksi lagi yang miliar galaksi, namanya super galaksi. Super galaksi tadi beribu-ribuan pula, banyaknya berjuta-juta, bermiliar-miliar, berkumpul sesamanya, memutar sesamanya. Kalau seandainya kita punya kemampuan melihat lagi ke atas, akan nampak oleh kita galaksi yang lebih banyak lagi, namanya maha galaksi. Sampai kita di mana maha galaksi yang bermiliar-miliar banyaknya, mampu melihat ke atas lagi, kita akan bertemu dengan Sidratul Muntaha.
sidir, bintang sidir yang terakhir. Nah, tidak kurang dari 135 miliar tahun baru kita sampai ke bintang sidir berdasarkan teropong Mount Palomar di Amerika Serikat yang tidak mampu lagi menggunakan lensa, tapi mereka mampu menggunakan jaraknya sinar yang terjauh. Jadi sinar yang terjauh itu ditekan berapa yang jauh titik. Nah, akhirnya akan keluar angka 135 miliar tahun kecepatan cahaya. Masya Allah, Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad bisa sampai ke sana. Iya, karena Nabi Muhammad bukan berjalan, tapi diperjalankan oleh Sang Maha Pencipta alam semesta. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahillah. Betapa maha agungnya Engkau ya Allah. Subhanaka faqina azabannar. Maha sucilah Engkau. Peliharalah kami, jagalah kami dari azab api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah perbendaharaannya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Apabila ditinjau dari segi iklim, suhu udara, curah hujan, hingga kecepatan angin yang dikendalikan oleh keseimbangan energi bumi dan atmosfer, rata-rata energi yang diserap dari sinar matahari seimbang dengan energi yang dipancarkan kembali oleh bumi berupa sinar inframerah yang sifatnya panas. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sinar matahari begitu berharganya bagi kehidupan alam semesta, termasuk kehidupan di bumi. Akan tetapi cahaya matahari yang dimanfaatkan oleh bumi tidak secara langsung, tapi disaring dulu oleh atap bumi. Atap bumi itu namanya ada atapnya tersendiri seperti kaca yang mampu menyaring. Itu namanya ozon, lapisan ozon. Karena itu lapisan ozon itu jangan dirusak. Lapisan ozon itu atap bumi. Apabila atap bumi itu dirusak, maka cahaya matahari akan langsung menerpa bumi, akan terjadilah bumi semakin panas. Jadi yang merusak ozon itu adalah satu benda yang di bumi yang terus terbang ke atas. Terus terbang ke atas itu bertemu dengan ozon. Dia akan merusak lapisan ozon. Misalnya itu namanya CFC, chlorofluorocarbons. Itu ada di AC, ada di tembakau rokok, dan ada di asap knalpot dan asap-asap pabrik. Itu asap itu yang sifatnya naik ke atas. Kenapa asap itu jatuhnya ke atas? Karena dia lebih ringan daripada udara. Ditolak terus-menerus oleh udara ke atas sampai dia berhenti di lapisan ozon. Seandainya dia bertemu di lapisan ozon itu, dia akan merusak lapisan ozon atap bumi itu. Jadi yang CFC tadi itu, chlorofluorocarbons itu, yang dari nikotin, rokok, dari narkoba, dari asap knalpot, dan asap kapal dengan segala macam pabrik-pabrik, itu banyak sekali yang merusak lapisan ozon. Ketika dia rusak, bumi semakin panas dan manusia sendiri tersiksa di muka bumi ini. Allahu Akbar. Karena itu, wala tufsidu fil ard. Janganlah kamu merusak bumi ini. Kemudian dikatakan di dalam surat An-Nisa ayat 29. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kamu coba-coba membunuh dirimu sendiri. Jadi dengan merokok itu timbul kanker. Zat pewarna kimia menimbulkan kanker. Zat penyedap juga berlebihan, dia menimbulkan kanker. Nah, sampai ke udara dia merusak udara, sampai ke lapisan ozon merusak lapisan ozon pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
walillahil hamd. Allah menyeimbangkan kondisi seperti ini sehingga bumi cocok dijadikan tempat tinggal manusia. Masya Allah. Adanya oksigen membuat manusia leluasa bernafas. Adanya air menyebabkan bumi semakin subur. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bernapas, setiap kita bernapas kita bersyukur kepada Allah. Satu kali bernapas kita memerlukan 2 liter oksigen. Nah, berapa kali? Kali 24.000 kali bernapas, kali 2 liter oksigen. Seandainya oksigen harganya sama dengan Pertalite, sekarang harganya 10.000 per liter, berapa ribu itu kali 24.000? Berapa banyaknya kita harus membayar kepada Allah. Tapi Allah tidak pernah minta bayaran, bersyukur sajalah. Wala in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, akan kutambah nikmatku kepadamu, kata Allah. Masya Allah Bapak Ibu. Bahkan komposisi bumi sebagian juga terdiri dari air. Ya, Adanya air membuat tanah juga semakin subur. Masya Allah. Peradaban manusia juga dibangun di sekitar sumber mata air, baik berupa danau maupun sungai. Dalam surah Al-Mulk ayat 3-4, Allah memberikan penekanan bahwasannya alam semesta beserta isinya Dia ciptakan dalam keadaan seimbang, indah dan bermanfaat. Dan manusia sebagai makhluk berakal boleh menikmati dan memanfaatkannya, tetapi tidak boleh merusak. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat keluar angkasa, allazi khalaqa 7 samawatin tibaqa, langit itu diciptakan oleh Allah berlapis-lapis. Memandanglah kita ke langit sepuas-puasnya. Ketika kita memandang ke langit, pandangan itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Ya Allah, itu semuanya Engkau ciptakan, juga Engkau menciptakan diriku. Pandangan itu akan sampai kepada diri kita pula. Itu sebabnya dipopulerkan istilah oleh Al-Ghazali, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang betul-betul mengenal alam semesta ini, mengenal dengan keunikan dirinya sendiri, maka dia telah mengenal Tuhan. Siapa yang menemukan dirinya sendiri, maka dia telah bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah apakah seperti bertemu dengan patung-patung di kalangan orang-orang pagan? Tidak. Bertemu dengan Allah dalam artian bertemu dengan kekuasaan Allah, bertemu dengan kehebatan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengenal Allah melalui pertama kita kenal namanya, qul innani anallah la ilaha illa ana. Yang kedua kita tahu dengan sifat-sifatnya, al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Yang ketiga kita bertemu dengan hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih ketidakseimbang sedikit pun. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat suatu celah? Ketika menafsirkan ayat tersebut, Profesor Quraisy Shihab menyatakan, seandainya dentuman itu tanpa direncanakan atau terjadi secara kebetulan, maka keharmonisan alam raya ini tidak mampu terjadi. Nah, jadi bukan kebetulan, itu memang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dengan melihat alam semesta, melihat diri kita sendiri, kita sudah bertemu dengan Allah. Dan setiap saat, setiap detik kita bertemu dengan Allah secara umum. Dan kita bertemu dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah secara khusus pada salat 5 waktu.